Update-nya saudara kita tanyakan kepada Kepala Kantor SAR Jakarta, Ibu Desiana Kartika Bahari yang tadi ikut memantau ataupun mengikuti proses evakuasi. Selamat malam, Bu Desi. Baik, selamat malam. Bu Desi, ini informasinya betul, ini 71 nelayan yang terjebak ini sudah semua berhasil dievakuasi? Iya, betul. Untuk yang 71 yang ada di dermaga dari tadi pagi sampai dengan sore pukul 15.55 sudah berhasil semua dievakuasi dengan keadaan selamat dan keadaannya masih sehat semua. Kemudian bisa diceritakan nih kondisi proses evakuasinya seperti apa? Karena kalau kita lihat nih harus menggunakan 2 helikopter begitu untuk mengevakuasi para nelayan yang terjebak ini. Bu Desi? Bu Desi mendengar suara saya? Ya, kita coba kembali memperbaiki sambungan telepon dengan Bu Desi selaku Kepala Kantor SAR Jakarta yang tadi ikut melakukan proses evakuasi 71 nelayan yang terjebak di dermaga. Bu Desi? Halo Bu Desi? Ya, kita coba kembali perbaiki hubungan telepon dengan ataupun sambungan telepon karena kalau kita lihat ini proses evakuasi berjalan cukup dramatis saudara karena proses evakuasi tidak bisa dilakukan lewat jalur laut karena gelombang yang tinggi sehingga tim SAR harus menerjunkan 2 unit helikopter untuk mengevakuasi para nelayan. Nah, ini adalah proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Ada 71 nelayan yang terjebak. 50 nelayan berhasil dievakuasi dengan menggunakan helikopter. Kemudian ada 21 nelayan yang dievakuasi menggunakan perahu setelah gelombang tinggi mulai mereda, saudara. Dan visual yang Anda saksikan saat ini adalah proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR dengan menggunakan helikopter, saudara. Helikopter harus turun dengan jarak tertentu begitu. Baru tim SAR menerjunkan ataupun menurunkan tali yang disangkutkan dengan alat pengangkut sehingga bisa mengevakuasi sejumlah nelayan. Kita sapa lagi Bu Desiana Kartika Bahari selaku Kepala Kantor SAR Jakarta. Selamat malam Bu Desi. Iya, selamat malam. Apakah bisa dimonitor suara saya? Ya, suaranya sudah jelas Bu Desi. Ini kalau kita lihat ini proses evakuasinya ini kan menggunakan 2 helikopter, kemudian jumlahnya tidak sedikit, ini ada 50 nelayan. Ceritanya seperti apa tadi? Oke, baik. Untuk evakuasi tadi juga kita lakukan dengan bertahap. Jadi masing-masing 1 kali pengangkatan atau 1 sorti itu 2 orang. Nah, 2 orang ini sampai dengan sore untuk mempercepat kami gunakan 2 lagi helikopter yang milik TNI AU itu dari Atang Sanjaya. Yang 1 yang oranye yang punya Basarnas itu di backup sama TNI. Jadi ada Super Puma dan juga Karakas yang datang di siangnya. Kemudian di jam 15.55 maka kami berhasil dengan segera mengevakuasi seluruhnya dengan sorti sama 2 namun diperbanyak dengan alutnya helikopternya. Ini pertimbangan akhirnya menggunakan helikopter ini karena memang akses menuju ke lokasi para nelayan yang terjebak ini memang tidak bisa menggunakan kapal ya, Bu Desi? Nah, betul. Jadi pertimbangannya adalah karena ombaknya tinggi dan selain tinggi itu juga turun ke bawah dari dermaganya itu sangat tidak aman menurut kami. Karena mereka harus turun dan agak berenang sedikit dengan ombak keadaan yang tinggi itu sangat membahayakan. Jadi kami tidak menyarankan untuk melalui laut. Nah, namun pada saat pagi tadi sempat agak landai, itu ada beberapa yang mengevakuasi diri sendiri nih, langsung turun menggunakan perahu nelayan, itu alhamdulillah selamat itu sebanyak 21 orang. Sehingga yang 50 tadi dengan sorti yang ada, dengan heli 3 tadi kami berhasil dengan waktu yang cukup ya, sampai dengan sore sesuai target semuanya sudah bisa dievakuasi. Ada informasi 3 orang masih dinyatakan hilang, update-nya seperti apa Bu Desi?
Ya, betul. Yang 3 orang ini adalah berawal ya tadi yang kami dalam pencarian. Yang 3 ini sudah diketemukan, satu tadi pagi pukul 9 dan satunya lagi tadi pukul 18. Tinggal nanti satu lagi ini mudah-mudahan besok sudah selesai kami temukan semua. Kondisinya seperti apa, Bu? 3 yang ditemukan ini yang akhirnya sudah ditemukan. Ya, kondisinya kami temukan meninggal dunia. Oke, berarti meninggal dunia karena tenggelam begitu ya, Bu? Ya, seperti itu. Mm-mm. Pencarian seperti apa? Untuk besok kami pencarian sama seperti tadi dengan lakukan visual dari darat dan juga nanti kalau sudah reda kami lakukan pencarian di laut itu. Mudah-mudahan Berarti besok. baik, dari total ada 74 nelayan, 71 sudah berhasil diselamatkan, kemudian 3 dinyatakan hilang, dari 3 tersebut 2 ditemukan dalam kondisi meninggal dunia ya, Bu ya? Iya, betul. Dan sudah dievakuasi juga ya, Bu ya? Dan sudah ke rumah duka. Untuk proses pencarian esok hari, kendalanya ataupun rencananya seperti apa, Bu? Untuk besok sama seperti tadi, kami lakukan dulu sesuai dengan plottingan di area yang diduga ada di daerah tersebut. Jadi kami lakukan pencariannya besok pagi dengan penyisiran di pantai dan juga nanti kalau ombaknya udah reda kami lakukan di laut. Bu Desi, ini dermaga yang biasa digunakan oleh para nelayan untuk memancing ini sebenarnya kondisinya seperti apa? Kemudian saat kejadian itu bagaimana, Bu? Iya, kalau dari informasi dari Muspida setempat bahwa memang sebenarnya dermaga itu dermaga yang sudah tidak digunakan dan kondisinya karena memang sudah tidak layak gitu kan. Nah, karena ini bisa digunakan untuk mancing, tadi warga juga dengan berhati-hati mungkin selama ini dengan menggunakan bambu dan sebagainya untuk dapat masih bisa digunakan untuk kegiatan memancing gitu. Jadi pada saat kejadian memang ombak di pagi hari yang kemarin itu tinggi. Jadi ya mungkin baru terjadi ya selama sekian lama mereka sudah terbiasa di situ sampai putuslah jembatan itu dermaganya sehingga mereka terjebak di atas dermaga. Mungkin begitu. Ini setelah tidak terpakai memang tidak ada himbauan bahwa ini jembatan ditutup ataupun berbahaya. Ya, kalau informasinya sebenarnya sudah ada himbauan gitu ya. Mungkin nanti bisa ditanya langsung ke Pak Camat atau nanti dari Muspida setempat mungkin lebih tepatnya. Terakhir, himbauan kepada masyarakat, Bu, terkait dengan kejadian ini. Oke, baik. Mudah-mudahan ini adalah kejadian terakhir ya untuk warga di Sukabumi dan untuk selanjutnya untuk menggunakan beraktivitas di laut gitu ya. Kalau bisa kami sarankan menggunakan life jacket lah gitu ya, minimal atau menghindari lah pada saat kondisinya memang tidak layak untuk melaut gitu, seperti itu. Terakhir, Bu, untuk proses pencarian satu korban lagi yang masih dinyatakan hilang, ada bantuan alat? Untuk peralatan kami gunakan yang peralatan SAR ya, ada drone dan juga ada aqua eye dan sebagainya nanti kami gunakan. Nanti juga kami lihat lagi situasi untuk besok mudah-mudahan sudah diketemukan pagi ya gitu. Baik, terima kasih Kepala Kantor SAR Jakarta, Bu Desiana Kartika Bahari telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Bu Desi.